banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Kami sampai berdarah-darah. Kami pernah betul-betul kehabisan modal. Ini ada yang pesan, kita sudah buatkan, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak jadi diambil. Jamu, minuman tradisional yang terbuat dari ramuan rempah-rempah alami, telah menemani perjalanan bangsa selama berabad-abad, menjaga kesehatan, dan menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Dari generasi ke generasi, resep jamu diwariskan dengan penuh kasih sayang, menjaga tradisi tetap hidup dan berkembang. Di balik setiap tegukan jamu, terdapat sentuhan tangan para ibu dan nenek yang meraciknya dengan penuh cinta, doa, dan harapan untuk kesehatan keluarga. Dengan meminum jamu, tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga menghidupkan kembali kearifan lokal dan memperkuat identitas bangsa. Jamu ini kan sebenarnya sudah lama digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dan masyarakat kita dari dulu sudah membuktikan khasiat daripada jamu tersebut. Baik untuk menjaga kesehatannya, mengobati berbagai macam penyakit, dan meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh dari masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi jamu itu kan sebenarnya memang ada beberapa jamu yang kalau kita perhatikan itu secara ilmiah memang tidak bisa kita buktikan khasiat dan keamanannya. Tetapi ada banyak juga jamu yang ternyata penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan di laboratorium itu bisa membuktikan bukti secara ilmiah ataukah bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa memang klaim atau khasiat daripada jamu itu memang berkhasiat. Jadi UMKM itu bagaimana caranya sebenarnya memilih menggunakan jamu yang memang bisa kita buktikan secara ilmiah dan khasiatnya. Dan tugas kita sebagai akademisi di universitas untuk memberikan bukti ilmiah bahwa memang jamu itu memiliki khasiat seperti yang diklaim seperti itu. Dari pangkat hingga mendunia, menjadi mimpi Saryuni Syam saat memulai usaha kecilnya mengolah rempah menjadi jamu. Saryuni mengaku sebagai pemula, dirinya belajar meramu rempah dari media sosial, YouTube, dan Google. Kemudian dari situ, ia ikut pelatihan digitalisasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Perindustrian. Saryuni bercerita, memulai usaha jamu herbal ini pada tahun 2020. Tepatnya ketika pandemi COVID-19 mulai menjadi mimpi buruk untuk masyarakat di Indonesia. Saat pertama kali menjalankan usahanya, ia hanya memproduksi jahe saja. Karena pada saat COVID, kebutuhan akan minuman herbal meningkat, apalagi jahe merah. Jamu sempat diburu karena dianggap dapat menangkal virus corona. Banyak orang yang meyakini khasiat jamu dalam mencegah dan mengobati penyakit pada saat itu. Nah, dari situ, Saryuni mulai memproduksi minuman jahe.
Setelah banyak permintaan, varian rasa pun dihadirkannya. Untuk sekarang, Herbamira telah memproduksi 20 varian minuman rempah. Saryuni ingin menyajikan jamu yang bisa dinikmati kaum milenial juga. Karena manfaat rempah-rempah tentu sangat banyak. Yang mendasari awalnya karena COVID. Pada saat itu saya sendiri sebagai owner positif COVID 2 kali dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan link untuk ikut kursus online minuman rempah. Disitulah saya mulai ikut kursusnya, ada beberapa resep yang diajarkan. Kemudian pada saat COVID memang kebutuhan akan minuman rempah, apalagi yang berbahan dasar jahe merah itu sangat digemari. Jadi produksi kami di awal itu, produk pertamanya jahe merah, serbuk jahe merah. Awalnya di tahun 2020-2021 itu kami sempat pesimis karena jamu kan bukan minuman yang baru. Apalagi sekarang kita bersaing dengan minuman kekinian di luar sana. Awalnya saya sempat pesimis, tapi lambat laun kita terus berinovasi, menjadikan jamu itu menjadi minuman kekinian, menjadikan jamu bisa disajikan panas, bisa disajikan dingin, menjadikan jamu sesuai dengan seleranya anak milenial sekarang. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit anak-anak milenial mulai suka juga minum jamu. Mungkin bukan kebetulan, Saryuni mengembangkan jamu di kabupaten yang memiliki banyak julukan. Kekayaan rempah seperti jahe, kunyit, dan serai melimpah di Kabupaten Pangkep, dan belum ada yang memanfaatkan atau mengolahnya. Saryuni ingin fokus mengembangkan usaha jamunya yang mengelola rempah menjadi minuman serbuk untuk mewujudkan usaha kecilnya dikenal banyak orang hingga mendunia. Untuk pemenuhan bahan baku rempah, Saryuni mengambil bahan baku langsung dari petani yang ada di sekitarnya setiap 1 minggu sekali. Namun jika permintaan jamu banyak, maka Saryuni membeli bahan baku di pasar. Sangat mudah mendapatkan semua bahan baku yang dibutuhkannya karena kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Pangkep. Saryuni menggunakan metode ekstraksi dan kristalisasi. Mengekstrak rempah-rempah dilakukan dengan diparut dan diperas, yang kemudian airnya diambil. Dari sini, proses berlanjut ke kristalisasi. Hasil ekstrak tadi akan dirubah menjadi serbuk. Kegiatan ini dikerjakan bersama sang suami. Dukungannya menjadi salah satu kunci sukses Saryuni membesarkan jamu Herbamira, bisa dikenal hingga keluar Kabupaten Pangkep. Keterlibatan keluarga dalam usahanya tidak hanya mempercepat proses pembuatan jamu, tetapi juga menciptakan suasana yang hangat dan kolaboratif di dalam rumah. Saryuni bahkan semakin percaya diri dan yakin Herbamira disukai semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia. Dukungan dari orang-orang terdekat mengubah kisah Saryuni zaman COVID menjadi bisnis yang berkembang. Bukan hanya membantu dalam proses produksi, tetapi juga memberikan relasi dan jaringan yang sangat berharga. Ibu Uni adalah perempuan atau istri yang sangat tangguh, baik di rumah maupun dalam usaha. Walaupun awalnya dari berusaha kami banting tulang atau jatuh bangun, tapi alhamdulillah semua itu bisa kami lalui karena ibu adalah wanita yang kuat. Dukungan saya kepada sang istri atau Uni
Jadi sebanyak sekali pendampingan yang diberikan oleh pemerintah, saya dukung penuh. Biarpun di mana dia diberikan atau ditempatkan oleh pemerintah, saya dukung dia demi kesuksesan usaha ini. Jadi impian saya seperti headline-nya Herba Mira, bahwa dari Pangkep Mendunia, mudah-mudahan betul ini bisa terjadi dan terwujud dan bisa menjadi perusahaan yang besar dan menjadikan masyarakat sekitar ini menjadi sejahtera semua. Syukurnya karena setiap proses dilakukan tidak lagi secara manual, tetapi sudah menggunakan alat bantuan pemerintah untuk UMKM, sehingga prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Awal mulanya Saryuni memasarkan produk hanya ke keluarga terdekat dan teman-temannya. Oleh karena itu, jamu baru dibuat saat ada orderan, sehingga tidak memproduksi massal yang sisanya disimpan. Saryuni bercerita dengan cara ini, konsumennya akan selalu merasakan jamu yang segar. Meski sebetulnya, jamu buatannya dapat bertahan hingga setahun dalam suhu ruangan. Nah, tren penggunaan jamu dari tahun ke tahun saya kira semakin meningkat ya. Kenapa semakin meningkat? Karena memang masyarakat sudah mulai merasakan khasiat daripada jamu tersebut. Bukti selama ini bahwa misalnya ya seperti daun paliasa yang oleh masyarakat di Sulawesi Selatan digunakan sebagai obat hepatitis, ternyata begitu kita cek di laboratorium, kita uji secara ilmiah, ternyata memang daun paliasa itu bisa memberikan ataukah menyembuhkan penyakit hepatitis, memberikan efek hepatoprotektif, sehingga dengan adanya bukti ilmiah yang kita berikan ini mendorong penggunaan tren penggunaan jamu di masyarakat. Saya kira tantangan terbesar bagi UMKM ini adalah bagaimana mendapatkan bahan baku dari jamu yang sesuai yang kita persyaratkan. Karena terus terang kalau kita bicara tentang jamu, salah satu faktor yang banyak mempengaruhi khasiat ataupun kandungan kimia dari jamu itu adalah bahan baku yang kita gunakan. Nah, di masyarakat kita ya, terutama UMKM, kita belum tahu apakah memang mereka sudah membudidayakan bahan baku jamu tersebut sehingga khasiat dan terutama kepada kadar zat aktif yang ada di dalam bahan baku itu bisa kalau kita namakan terstandarisasi. Karena kalau mereka menggunakan bahan baku yang tidak terstandarisasi, saya kira khasiat, kemudian aktivitas farmakologi, aspek keamanannya itu kemungkinan akan memberikan efek yang berbeda-beda kalau tidak menggunakan bahan yang terstandarisasi. Untuk pengemasannya pun dibuat semenarik mungkin dengan 3 model pengemasan. Ada yang kemasan serbuk, kemasan cair, dan juga disediakan kemasan siap diminum. Di setiap kemasan telah menggunakan translate 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab sebagai jembatan jamu menuju pasar internasional. Soal rasa, Saryuni menyesuaikan selera yang kekinian sehingga mudah dikonsumsi dan disukai anak muda. Kami terus berinovasi, memperbaiki kemasan kami. Alhamdulillah sekarang kemasan kami itu sudah dalam 3 bahasa. Sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arabnya. Selain itu kami membuka kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu produk kami bisa mendunia. Kemarin di kegiatan AMBF yang diadakan oleh Bank Indonesia Sulawesi Selatan, kami sudah
kami sudah insya Allah akan bekerja sama dengan Jepang untuk pemasaran produk kami di luar negeri. Untuk memudahkan menjangkau konsumen, Saharyuni bekerja sama dengan beberapa apotek dan toko oleh-oleh untuk menjual jamu Herba Mira. Meski secara offline baru dipasarkan di seputaran Kabupaten Pangkep, namun Saharyuni terus berusaha agar Herba Mira semakin dikenal luas. Tidak ingin terjebak dengan metode usang, bisnis Herba Mira diharapkan dapat berkembang dengan perubahan, melek teknologi. Sekarang omset Herba Mira telah meningkat signifikan. Sebelum melek teknologi, Herba Mira hanya menghasilkan Rp150.000 per minggu. Tapi sekarang sudah bertambah sekitar Rp5 juta per bulannya. Suka dan dukanya terus terang. Kalau berbicara suka dan duka, kami dari 2020 sampai sekarang banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Kami sampai berdarah-darah membangun bisnis ini. Tapi kami yakin insya Allah bisnis ini adalah bisnis yang akan membawa kebermanfaatan besar untuk orang lain nantinya, karena ini adalah bisnis kesehatan, bisnis yang tidak ada matinya. Kami ingin membantu orang-orang yang sakit itu dengan minuman rempah yang kami produksi. Banyak sekali sebenarnya suka dukanya. Kami pernah betul-betul kehabisan modal. Ini ada yang pesan, kita sudah buatkan, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak jadi diambil. Sempat putus asa saat itu. Saya bilang, modal sudah habis, tapi ini produk yang dipesan tidak diambil. Tapi dengan besar hatinya juga suami, dukungan dari suami, keluarga dan anak-anak, mereka bilang ya ini belum jalannya, belum rezekinya, dan dari situ kami mulai bangkit lagi. Yang kami pikirkan, rezeki itu sudah diatur dan rezeki sudah ditakar. Kalau rezekiku akan datang ke saya dan tidak akan ke orang lain. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Bisa dibilang pandemi membawa berkah bagi sebagian orang, seperti yang dirasakan Saharyuni. Pandemi menjadi jalan pembuka peluang dalam mengembangkan ekonomi berbasis komoditas obat tradisional. Bertahan di tengah gempuran industri farmasi dan obat herbal tradisional dari negeri luar menjadi tantangan Saharyuni dan pelaku UMKM jamu dalam mengembangkan produk jamu. Terseok-seok dalam persaingan, Saharyuni lebih memilih menanam keyakinan kepada generasi muda tentang khasiat jamu dan kearifan lokalnya. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan UMKM obat tradisional secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh sektor dan stakeholder dalam pemberdayaan UMKM melalui pendekatan klaster atau sentra guna mendukung kapasitas produk maupun pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Setelah saya mengikuti pelatihan di Herba Mira, ternyata bahan-bahan yang kita bahan-bahan untuk membuat jamu bisa
kita dapatkan dengan mudah dan berada di sekitar kita, tidak hanya untuk jadi tanaman hias, ternyata berguna untuk kesehatan. Simbol yang disematkan pada ramuan Nusantara, rasa jamu yang beraneka ragam. Pahit, asam, kecut, manis adalah simbol dari kehidupan manusia yang warna-warni. Ada kalanya getir, tapi pada waktu yang lain sangat manis. Jamu juga sebagai lambang kemampuan teknologi kesehatan tradisional serta pengetahuan praktik pengobatan tradisional. Juga simbol kearifan lokal, peradaban klasik Indonesia, identitas Nusantara, serta keramahan terhadap alam lingkungan. Pemerintah menyadari upaya peningkatan kemampuan UMKM obat tradisional di Indonesia tidak akan sukses tanpa adanya partisipasi aktif dari UMKM dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Kami UMKM sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah, apalagi sekarang untuk UMKM itu kan sudah ada menteri sendirinya. Kemudian ada lagi programnya pemerintah untuk penghapusan kredit macet bagi UMKM. Saya rasa ini adalah angin segar untuk teman-teman UMKM yang terhimpit masalah ekonomi diakibatkan karena mungkin dampak pandemi kemarin, sehingga ada yang kreditnya macet lah apalah, padahal usaha mereka sangat potensial sekali. Dengan adanya penghapusan kredit macet ini sangat membantu UMKM yang terhimpit masalah ekonomi, masalah utang, dan insya Allah akan memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM untuk memulai lagi usahanya yang baru. Semoga semakin banyak UMKM yang meningkatkan daya saing produknya serta mampu menggerakkan perekonomian lokal yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Jamu nasional ini menjadi pengingat untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya bangsa. Mari dukung para peracik jamu tradisional, lestarikan pengetahuan tentang tanaman obat, dan jadikan jamu sebagai pilihan gaya hidup sehat.